tahun 2023 adalah tahun di mana banyak nasabah dari bank tertentu yang mereka panas dingin. Ya, itu adalah serangan cyber yang besar terhadap salah satu bank di Indonesia, yang membuat bank tersebut sampai harus mati total dalam beberapa hari. Nah, ketika aku cari berita tentang bank ini, aku dapat berita di katadata.co.id. Di tahun 2023 ini, bank tersebut itu diserang oleh serangan cyber atau ransomware oleh Lockbit 3.0. Kawan-kawan sudah tahu kan siapa bank yang aku maksud? Oke. Ini heboh. Di X pada tahun-tahun itu sangat-sangat heboh. Karena Lockbit 3.0 ini memposting postingan di X yang mengatakan bahwa serangan terhadap bank tersebut itu mereka lakukan. Wah, crazy kan? Ya. Terus apa yang diambil oleh Lockbit 3.0 ini? Ternyata yang diambil itu adalah 15 juta data pribadi pelanggan, pekerja, dokumen finansial, dokumen legal, NDA, dan password. 15 juta data mereka ambil. Bahkan sampai membuat bank ini harus tutup beberapa hari, dan orang-orang yang menabung di bank tersebut itu bingung, gak bisa ngambil duit sama sekali, gak bisa transaksi, duit mereka ya kayak macet seperti itu. Nah, apa efek dari serangan ini? Ternyata efeknya itu sangat-sangat besar. Banyak nasabah-nasabah itu akhirnya pindah dari bank A ini ke bank-bank yang lain karena merasa data mereka tidak aman di sana. Wah, ini kalau boleh dikatakan ini adalah kemunduran bisnis tingkat tinggi karena serangan cyber. Dan ini hebohnya luar biasa pada tahun-tahun itu. Bahkan beberapa orang yang menabung di bank tersebut itu langsung curhat di X. Sayangnya adalah denial. Bank ini mengatakan di awal itu adalah maintenance, bukan ransomware, bukan serangan cyber. Tambah ambruklah kepercayaan masyarakat di sana. Kepercayaan nasabahnya makin ambruklah di sana. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya trust, kepercayaan masyarakat itu bukan hanya dibangun dari amannya uang mereka di bank Anda, di tempat finansial Anda. Bukan hanya itu, tetapi keamanan mereka, data-data mereka yang mereka berikan kepada Anda itu juga aman. Itu juga harus aman. Maka kawan-kawan yang bergerak dalam industri perbankan harus aware, harus peduli tentang masalah ini, tentang masalah perlindungan data. Indonesia telah memberikan rambu-rambu, telah memberikan hal-hal yang harus dipatuhi dalam undang-undang PDP. Bahkan kalau kawan-kawan mau levelnya lebih lanjut, pakai standar Uni Eropa, GDPR. Walaupun GDPR Uni Eropa itu sudah dimasukkan dalam undang-undang PDP. Tapi kita harus paham, standar-standar ini sudah ada, dan standar inilah yang harusnya kita patuhi, yang harusnya menjadi titik tumpu kita. Kita buatlah sistem perlindungan, kita buatlah sistem perlindungannya, cyber security-nya kita tambah, dan kita patuhi aturan undang-undang Indonesia. Nah,
Ini juga memberikan kita banyak pelajaran di tahun 2023 itu. Terutama kawan-kawan yang bergerak di bidang finance dan kawan-kawan yang bergerak dalam bidang big data. Nasabah itu bisa loncat dengan mudah loh. Konsumen-konsumen kita itu bisa loncat dengan mudah ke komputer-komputer kita kalau kita nggak menjaga data mereka. Dan ini yang terjadi. Sedangkan kita tahu trust itu, kepercayaan itu sulit dibangun, runtuhnya cepat, dan kalau sudah rusak sulit diperbaiki. Maka cukuplah pelajaran dari bank ini. Jadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya perlindungan data itu penting. Bank ini masih beroperasi, ya. Masih ada nasabah yang nabung ke sana, iya. Maka bank ini juga harus paham mereka sudah babak belur di tahun 2023, maka jangan sampai babak belur lagi. Jangan sampai hantam lagi. Karena perbaikannya ya sulit di tahun 2026, 3 tahun lalu. Aku yakin belum normal juga bergerak bank ini. Nah, kita tahu bahwasanya ke depan itu adalah perlindungan data itu menjadi penting. Dan kalau kita diserang, kita dihantam, itu menjadi krisis bagi kita. Masyarakat hari ini berpikirnya, dataku aman gak? Dataku aman gak? Dataku aman gak? Maka kawan-kawan, kalau kawan-kawan itu bisa memberikan keamanan bagi konsumen, kawan-kawan semua, dan bergerak lebih cepat dari kompetitor kawan-kawan semua dalam perlindungan data, maka kawan-kawan itu bisa membangun trust lebih cepat dari mereka, bisa naik level lebih cepat, dan kepercayaan masyarakat itu langsung pindah ke kawan-kawan semua. Ini pelajaran penting bagi kita di Indonesia, bagaimana serangan cyber itu bukan hanya melumpuhkan data, tapi melumpuhkan bisnis. Maka yang mulai dari sekarang itu sudah harus dibikin sistem-sistem perlindungan data ini. Mulailah rekrut orang-orang yang bisa membuat sistem ini, para kawan-kawan cyber security. Dan mulailah patuhi undang-undang PDP. Ya, kawan harus konsultasi dengan legal juga sebenarnya. Karena mereka yang paham apa aja checklist dalam undang-undang PDP itu. Supaya ketika kalau memang takdirnya kawan-kawan itu diserang, kawan-kawan tidak babak belur. Kawan-kawan bisa langsung tahan dan bahkan bisa berkembang lebih cepat. Kepercayaan masyarakat tidak akan runtuh kepada kawan-kawan semua. Selain tadi, ya jangan denial juga, jangan cari-cari alasan juga, action, supaya kepercayaan masyarakat saat krisis itu tidak hancur, begitu. Dan ya kita berdoa sama-sama lah, mudah-mudahan ini tantangan masa depan, iya agak kelihatan agak sulit, iya, tapi ini masa-masa transisi. Jadi yang cepatlah yang dia bisa mendominasi pasar di ke depan harinya. Jadi kawan-kawan mudah-mudahan bisa cepat membuat sistem perlindungan ini dan bisa bertahan, bisnis kawan-kawan bisa grow, bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang luar biasa dan bertahan. Mungkin itu untuk konten kita kali ini ya, tidak banyak memang, tapi aku coba angkat kisah bank ini supaya jadi pelajaran untuk kita semua. Ingat ya, tahun 2023 pelajaran penting. Salah satu bank di Indonesia itu diserang ransomware, diserangan cyber. Dan terima kasih.